Posisi Anda itu hanya posisi sudah diselamatkan, seharusnya binasa karena ada Yesus menampung mengampuni dosa kita, maka kita sudah diselamatkan. Kalau tanpa salib Anda binasa, bukan berarti terus otomatis langsung nanti mati masuk surga. Itu pengertian yang salah manusia itu di situ, Pak. Sampai sini paham ya? Kalau nggak ada salib kita binasa semua, Pak. Ya, amin. Binasa. Oke. Jadi harus ngerti. Makanya saya selalu bilang jangan berhenti di salib. Salib ini adalah posisi sudah diselamatkan. Supaya Anda berkeadaan diselamatkan. Di sini nanti ini kita bicarakan di sini. Jadi ini harus ngerti dulu. Titik ini adalah kita semua sudah diselamatkan. Jadi kalau misalnya pakai rumus orang bilang sekali selamat tetap selamat, ya ini di sini. Memang Anda sudah diselamatkan, pasti selamat karena karya Yesus di salib. Kalau enggak binasa. Jangan titik. Nah, orang Kristen kan sekali selamat tetap selamat, belum titik, dia berhenti di sini. Itu posisi sudah diselamatkan, bukan berarti Anda pasti masuk surga. Posisinya di situ. Sudah diselamatkan supaya menjadi benar-benar selamat. Nah, itu harus dipahami sampai di situ. Nah, banyak orang Kristen berhenti dia disalib, akhirnya nggak melakukan apa-apa karena merasa seolah-olah sudah selesai semuanya, ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Ya. Nah, jadi semua kita posisinya sudah diselamatkan. Bukan berarti otomatis masuk surga. Diselamatkan artinya kalau nggak ada salib kamu pasti binasa. Karena ada salib kamu sudah diselamatkan. Ngerti ya sampai di sini ya? Itu sih pahami loh. Jangan punya pikiran selamat berarti masuk surga. Lihat rumusan tadi Kejadian 1:26. Kejadian 1:26 apa? Menurut gambar dan rupa. Nah, sekarang posisi di sini nih. Ya, oke. Udah belum kita menjadi segambar dan serupa? Belum kan? Itu melalui proses. Makanya ini sepanjang hidup kita mulai kita terima Yesus sampai di kuburan nih. Itu posisi proses sedang diselamatkan. Amin. Sedang diselamatkan. Ya, Bapak Ibu. Sedang diselamatkan. Nanti saya jelasin satu-satu ya. Jadi di sini sudah diselamatkan, dari salib sampai kita meninggal sedang diselamatkan. Makanya Filipi 2:12 mengatakan apa? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini selama kita hidup ini dari salib ini sampai di sini, Anda harus mengerjakan keselamatanmu dengan gentar. Inilah proses keselamatan. Supaya kita kembali kepada rancangan semula, segambar dan serupa. Makanya harus ngerti. Kejadian 1:26 itu berangkatnya dari situ, ya. Jadi di sini proses kita mengerjakan sedang diselamatkan. Nanti pelan-pelan saya jelasin ya. Nah, baru nanti posisinya di sini, ya. Jadi sedang diselamatkan. Kalau di balik kubur apa namanya? Kekekalan. Jadi posisi kita itu targetnya di sini, ya. Amin. Posisi anak Allah targetnya di sini loh, di kekekalan. Nah, kalau teologi kemakmuran di sini dia memposisikan diri di bumi, meraih sebanyak mungkin dunia untuk bisa dinikmati. Gila hormat, gila pangkat, cari kekayaan, cari sebagainya. Nah, aja mereka parkir di sini. Nah, kalau kita nggak boleh, bukan tidak boleh mencari hal semua itu, tapi ingat, ini tujuan akhir kita. Kekekalan di sini. Nah, amin ya. Coba 1 Petrus, ini namanya akan diselamatkan.
Buka Jo ini, 1 Petrus 1 ayat 5. Akan diselamatkan. Posisinya di sini. 1 Petrus 1 ayat 5. Jadi sini sudah diselamatkan, di sini sedang diselamatkan, di sini akan diselamatkan. Jadi jangan kau pikir udah masuk surga pokoknya orang Kristen. Belajar yang benar firman Tuhan. Lihat tuh. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman di sini kan nanti zaman akhir itu. Jadi kita nanti akan diselamatkan. Kalau memang udah pasti diselamatkan, nggak ada dong ayat ini untuk dinyatakan pada akhir zaman menantikan keselamatan. Jadi posisi kita akan diselamatkan di sini bersama-sama dengan Tuhan dalam hidup yang kekal. Amin. Kecil suaranya, baterainya udah mau habis kali ini. Amin. Nah, jadi kita harus paham itu Bapak Ibu ya. Sudah diselamatkan, sedang diselamatkan, akan diselamatkan. Waktu Adam ditaruh di Taman Eden, mereka diuji dengan apa? Ketaatan ya. Jangan kau makan buah itu. Kalau kau makan, mati. Amin. Adam dan Hawa diuji dengan ketaatan. Sama kita juga sekarang diuji dengan ketaatan dalam proses sedang diselamatkan ini. Amin. Diuji dengan ketaatan. Ketaatan dalam apa? Nanti saya jelasin. Pelan-pelan dulu. Kita harus ngerti dulu rangkumannya gitu loh. Kita juga diuji dalam ketaatan dalam proses menuju ini sedang diselamatkan ini. Sama seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa juga harus menuju kepada keserupaan dengan Allah. Kita di sini juga harus menuju dengan keserupaan dengan Allah. Nah, di sini juga rumusannya ketaatan. Amin ya. Jadi jangan selamat enak benar, nggak bisa gitu ya. Nah, maka kita lihat satu-satu ya. Kita lihat supaya kita mengerti posisi kita. Yohanes 5 ayat 28 29. Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Biasanya gede loh segini. Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Udah. Janganlah kamu heran akan hal itu. Ya. Ini kita bicara di sini ya. Sedang diselamatkan, ya. Janganlah kamu heran akan hal itu sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. 29. Nah, dengar. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu keluar, mati, dibangkitkan, ya kan? Itulah hidup kekal itu. Sebenarnya posisi kita mau dikembalikan seperti itu. Jadi harus mati dulu. Karena jangan kau makan buah itu. Kalau kau makan buah itu kau mati. Maka harus mati dulu, ya kan? Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk apa? Dihukum. Yang berbuat baik memperoleh hidup yang kekal, berarti bersama dengan Bapa. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan dibangkit untuk nggak hidup bersama dengan Bapa di kekalan. Biasa dia hilang, terhilang. Yang namanya hidup kekal bersama Bapa itu. Paham ya? Jadi dengan rumusan ayat ini makanya banyak orang kok nggak buka ayat ini. Bukan terus sudah jadi orang Kristen pasti selamat masuk surga. Terus ayat ini mau dikemanain Pak War? Jadi kalau Anda baik, Anda akan hidup bersama Bapa di kekal. Loh, bukannya keselamatan bukan karena perbuatan baik. Nah, ini dibulak-balik terus nih sama orang Kristen kayak gitu.
Ya memanglah perbuatan baikmu berat apapun, sebanyak apapun hebatnya, nggak akan menyelamatkan. Yang menyelamatkanmu ini loh, kayu salib. Jadi jangan dibulak-balik, ya kan? Loh, keselamatan bukan karena perbuatan baik. Benar ayat itu, tapi jangan salah pengertian. Ya, perbuatan baik sehebat apapun, amalmu apa, tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita itu salib. Karena kalau nggak ada salib, kamu pasti binasa. Jadi jangan bolak-balik seperti itu melulu. Anugerah Pak, bukan karena perbuatan baik. Apalagi kalau berhadapan dengan mereka-mereka yang ngotok, bapak gereja lah katanya ini. Enggak, pokoknya kita pegangnya Alkitab, bukan doktrin. Ya, Alkitab, bukan doktrin. Itu kan jelas ya. Amin. Mau lebih jelas lagi? Buka Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena ini tekanannya sini loh. Karena apa? Segala perbuatan mereka menyertai kita. Perbuatan kita menyertai kita nanti di kekekalan. Makanya tadi ayatnya apa? Kalau kamu jahat, ya menyertailah. Gitu. Dihukum di kekekalan, dihakimi. Nanti kita jelasin deh ya. Jadi segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Jadi kalau Anda kaya nggak ada perbuatan, nggak ada gunanya Pak. Paham ya? Ngapain kamu bangga-bangga kaya, punya istana, punya pabrik, kalau nggak ada perbuatannya ya nggak menyertai dia. Makanya di sini harus ngerti, perbuatan kita itulah yang menyertai kita. Kalau kita kaya, perbuatanmu itu yang kamu harus tunjukkan. Misalnya bantu orang dan sebagainya dan sebagainya bla 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 bla. Perbuatan kita itulah yang akan menyertai kita. Jangan bilang bukan karena perbuatan baik. Itu banyak salah mengerti itu orang Kristen di situ. Ya. Oke, Ibrani 4 ayat 13, Jo. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus apa? Memberi apa? Pertanggungjawaban, Bapak Ibu. Kita semua harus memberi pertanggungjawaban nanti di kekekalan. Di mana tuh? Nanti saya jelasin. Paham ya? Udah jelas kok ayatnya. Jadi jangan dibuang-buang ayat ini. Sehingga mengecohkan banyak orang Kristen. Udah pasti masuk surga katanya. Ya kan? Karena bermodalkan beragama Kristen sebenarnya. Hanya modal beragama Kristen. Ya. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi apa?